keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang bagaimana konsep pengembangan diri dan motivasi. Baik sahabat, saya ingin memulai dari sebuah video singkat tentang bagaimana seseorang itu memiliki satu kualitas ataupun keahlian yang sangat luar biasa. Kita saksikan sebentar videonya. Serre-toi. Ah, qu'on ronce. 1, 2. Oke sahabat, video singkat ini memberikan suatu cerita yang sangat jelas ya mengenai bagaimana seseorang yang dikejar oleh kelompok penjahat dan orang ini ternyata sangat mudah untuk meloloskan diri. Tayangan ini memperlihatkan bagaimana skill seseorang di dalam berlari, kemudian melompat ya, kemudian juga menghadang musuh ya. Dan yang menariknya, dia sudah sangat paham ya, melalui jalan mana dia harus melewati ataupun meloloskan diri. Sebenarnya kalau saya memberikan suatu penilaian ya, orang ini sudah pada level expert ataupun ahli. Nah, dari video ini
kita akan mencoba untuk mengetahui ya, bagaimana 4 level manusia di dalam kaitannya dengan kualitas dirinya. Nah, ini ada semacam diagram ya tentang bagaimana level manusia. Jadi manusia pada tipe A ini adalah manusia yang kita sebut dengan stupid ataupun bodoh. Mengapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Artinya posisinya adalah orang yang tidak tahu bahwa diri dia tidak tahu, begitu. Misal ada seseorang yang melakukan perbuatan yang kita anggap salah secara norma, tapi dia merasa bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Bahkan dia menikmati atas perbuatan tersebut. Maka kita sebut sebagai level unconscious unknow ya, tidak menyadari bahwa diri dia tidak tahu. Untuk pada tingkatan B ini adalah tingkatan di mana seseorang sudah menyadari ya, conscious unknow, sudah menyadari bahwa diri dia tidak tahu. Maka kemudian dia belajar. Maka kita sebut dengan learning ya. Misal seseorang yang ingin menguasai keahlian tertentu. Dia tahu bahwa keahlian tersebut dibutuhkan dalam upaya dia untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun aktivitas. Maka orang ini mulai dengan learning atau belajar. Sampai nanti dia menyadari bahwa diri dia sudah tahu atau conscious now ya. Conscious now ini artinya seseorang yang secara sadar sudah memiliki ataupun sudah mengetahui kemampuan ataupun keahlian. Tetapi yang paling tertinggi itu adalah di mana pada level expert ataupun ahli. Ya, dia sudah tidak menyadari lagi bahwa diri dia itu tahu terhadap sesuatu ataupun unconscious now. Misalnya seseorang tadi ya yang meloloskan diri, dia ini sudah tidak perlu lagi berpikir ya kemana dia harus memasuki jalan ataupun tempat-tempat di mana dia harus melarikan diri. Dia sudah masuk di bawah sadarnya. Jadi keahlian itu seperti itu ya. Sebagaimana seorang yang ahli dalam mengendarai kendaraan ya, dia sudah tidak lagi berpikir untuk kapan harus memotong, kapan harus maksudnya mendahului, kapan harus mengerem, kapan harus mengiringi suatu kendaraan ya untuk kemudian dia bisa mendahului. Itu sudah di level unconscious now ya. Atau seseorang yang punya keahlian di olahraga bela diri, ketika dia bertarung, dia sudah secara spontan ya untuk menangkis, menendang dan seterusnya. Nah, untuk bisa sampai pada level unconscious now ini memang membutuhkan repetisi ataupun pengulangan ya. Dalam teori tentang pembelajaran, maka seseorang bisa dikatakan expert ketika dia sudah melakukan hal yang sama pada waktu yang tidak cepat ya, lebih kurang sekitar 10.000 jam. Atau kalau dia lakukan dalam setiap hari 8 jam, maka lebih kurang 4 tahun lah baru dia bisa menjadi seorang yang expert. Oke sahabat, kita lanjut. Nah, sekarang mari kita coba lihat bagaimana alur pengembangan diri ya. Ini adalah alur pengembangan diri. Jadi ada
4 tahapan ya yang harus dimiliki ya, atau harus dilalui oleh seseorang untuk sampai dia memiliki satu reputasi ataupun prestasi. Jadi yang pertama adalah seseorang harus memahami dulu bahwa dia ini memiliki suatu potensi. Potensi itu ada 4 ya. Potensi fisikal ataupun tubuh kita, jasad kita ini adalah potensi. Tangan, telinga, mata, seluruh organ tubuh kita adalah potensi ya, yang bersifat fisik. Kemudian potensi intelektual kita adalah potensi kemampuan kita berpikir. Kemudian potensi emosional adalah potensi kita berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perasaan kita ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Yang keempat adalah potensi spiritual, bagaimana kita bisa menjelaskan ya ataupun memaknai seluruh aktivitas kita itu adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi sahabat, setiap orang pasti memiliki 4 hal ini gitu. Dia punya fisik, dia punya kemampuan berpikir, dia punya kemampuan merasakan ataupun berkaitan dengan perasaan, dan dia juga pasti punya satu hati nurani yang ini berkaitan dengan kecerdasan spiritualnya. 4 potensi ini harus dikembangkan dengan cara mengoptimasi ya. Optimasi adalah dengan education, pendidikan bisa bersifat formal maupun informal. Kemudian mengikuti berbagai macam training ya, pelatihan ya. Kemudian juga bisa dengan coaching ya, pendekatan memberikan satu pendampingan ya secara langsung kepada seseorang yang ingin mendapatkan pengetahuan ataupun skill baru. Atau mungkin juga bisa dengan apprenticeship ya, atau pemagangan, atau juga bisa dengan comparative study ya, semacam studi banding, dan bisa juga dengan melakukan job enrichment ataupun pengayaan pengerjaan. Ini yang sebenarnya sudah kita lakukan sejak kecil ya. Kita sudah mendapatkan pendidikan sejak TK, SD, SMP, SMA, sampai kita masuk ke perguruan tinggi, baik S1 maupun S2 ya. Nah, ini adalah bentuk optimasi potensi yang kita miliki ya. Sehingga secara intelektual kita terus berkembang ya, pengetahuan kita. Secara emosi kita semakin matang, secara spiritual kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan optimasi secara fisikal ini juga, kalau dalam aspek fisik berarti kita melakukan olahraga ya, menjaga kesehatan ya, kemudian menjaga pola makan dan seterusnya, agar tubuh kita tetap sehat dan fit serta bugar dalam melakukan sejumlah aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian optimasi ini akan menghasilkan yang namanya kompetensi. Kompetensi ini memiliki 3 indikator penting. Yang pertama adalah seseorang punya knowledge ya, punya pengetahuan, kemudian memiliki skill ya, ataupun keterampilan teknis, kemudian memiliki attitude ya, sikap yang baik ya. Nah, sikap ini bisa disebabkan karena adanya satu value yang ada pada dirinya ataupun nilai ya tentang
bagaimana dia memaknai sebuah profesi, ya. Atau faktor yang disebut dengan konsep diri atau self concept. Seseorang yang memiliki konsep diri yang baik, maka akan semakin baiklah kompetensinya. Kemudian inilah yang akan menghasilkan reputasi dan prestasi. Nah, seseorang dikatakan memiliki reputasi dan prestasi ketika dia memiliki yang disebut dengan profession ataupun keahlian yang jelas. Keahliannya diakui gitu ya, sehingga menjadi sebuah profesi dia. Misalnya seorang dokter bedah ya, seorang dokter spesialis kandungan ya, atau seorang lawyer, atau seorang pengusaha, atau mungkin seorang dosen, pengajar, ataupun profesi-profesi yang lain yang ini merupakan suatu profesi yang memiliki satu keahlian tertentu gitu ya. Ya, seorang arsitek ya, dan lain-lain. Nah, profesinya harus sesuai dengan passionnya. Passionnya adalah hal-hal yang terkait dengan bakat ya, atau talentnya, atau kecenderungan dia dalam bekerja, yang ditandai dengan 3E ya. Pertama, dia enjoy menjalankan profesinya, kemudian dia bisa excellent ataupun lebih baik dari yang lain, dan yang ketiga, dia mengerjakannya dengan easy, mudah. Nah, tetapi syaratnya berikutnya adalah dia harus bisa menghasilkan uang ya, atau vocation. Ada orang punya satu hobi tapi tidak bisa menghasilkan uang. Nah, gitu. Misalnya hobi apa ya? Hobi main gitar ya. Tapi cuma sekedar memainkan musik, tapi tidak ada orang membayar atas permainannya gitu. Belum disebut sebagai profession ya. Jadi yang disebut dengan profesi apabila dia sudah bisa menghasilkan uang atau vocation. Nah, yang paling terpenting juga ini yang keempat ya, mission. Missionnya artinya pekerjaannya ini sesuai dengan misi dia sebagai manusia. Ya, misi sebagai manusia itu sebenarnya di dalam ajaran agama Islam itu ada dua. Yang pertama adalah yang disebut di surat Az-Zariyat ayat 56 ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi pekerjaannya harus adalah pekerjaan yang baik, yang bisa memberikan satu nilai ibadah ya. Pekerjaan tuh yang baik pasti ibadah selama dimulai dengan bismillah ya. Dan juga pekerjaannya memberikan dampak yang baik terhadap orang lain ataupun memberikan manfaat ya. Sebagaimana hadis Nabi ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan manfaat. Jadi mission itu artinya pekerjaannya bernilai ibadah dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke sahabat ya, untuk mendapatkan ini semua dalam proses optimasi ya, sehingga menjadi kompetensi, sehingga pada akhirnya berbuah reputasi dan prestasi, itu seseorang harus memiliki motivation ataupun motivasi yang baik. Nah, kalau ada seseorang dia ini punya motivasi yang baik, maka sesungguhnya dia sudah memiliki alasan yang kuat mengapa seseorang itu melakukan sesuatu begitu. Jadi motivasi itu adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau alasannya tidak kuat, maka seseorang tersebut secara otomatis akan kurang termotivasi dalam melakukan sesuatu. Maka di sejumlah teori motivasi kita bisa lihat ya,
di sini ya. Ini saya mengambil dari empat pendapat ahli ya tentang bagaimana seseorang ini akan melakukan sesuatu dengan alasan apa begitu. Nah, menurut McLean ya, dengan teori need for achievement, itu orang termotivasi karena ingin pertama berafiliasi ya. Artinya dia ingin berada di dalam sebuah komunitas. Kemudian karena dia ingin memiliki suatu prestasi, dan kemudian dia juga ingin punya otorisasi atau memiliki power ataupun kekuasaan. Jadi McLean ini menjelaskan bahwa seseorang akan termotivasi kalau dia berada di dalam sebuah komunitas. Yang komunitas itu tentunya menjadi satu prestise sama dia ya. Misalnya seseorang yang berada dalam komunitas komunitas, kalau dalam kegiatan hobi misalnya ya, komunitas berlari ya, atau komunitas bersepeda begitu ya, atau komunitas Pajero Sport gitu ya, atau komunitas Fortuner ya, itu pasti ingin orang berafiliasi karena memang manusia itu makhluk sosial, pasti ingin berada di dalam sebuah kelompok begitu. Tetapi itu tidak cukup ya. Kelompok itu bisa membawa dia pada posisi prestasi tadi ya. Prestasi tadi memenuhi 4 hal tadi ya: profession, passion, vocation, dan mission ya. Sampai pada keinginan di mana dia memiliki otoritas atau dia ingin berkuasa, ingin memiliki power gitu ya. Seperti seseorang yang ingin menjadi kepala daerah, jadi anggota dewan dan seterusnya. Kemudian teori ERG ya dari Clayton ya, Clayton Alderfer, itu seseorang termotivasi melakukan sesuatu kalau dia ingin mendapatkan yang namanya eksistensi ataupun keberlanjutan kehidupannya. Kemudian relatedness ya, dia memiliki suatu hubungan dengan orang lain ya, ini juga kebutuhan aspek sosial nih. Kemudian juga ada aspek growth ya, ataupun tumbuh berkembang. Jadi menurut Clayton ini 3 hal inilah sebagai faktor penyebab sebagai penyebab alasan orang melakukan sesuatu ya. Eksistensi artinya ya dia bisa tetap hidup ya dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kemudian dia juga punya kehidupan sosial ya, relatedness, dan dia juga senantiasa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya ya, baik aspek pengetahuan, pergaulan, dan lain-lain. Kalau Ari Ginanjar ya dengan ESQ-nya, bahwa seseorang akan termotivasi karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan intelektual ya, kebutuhan akan kecerdasan ya, skill dan knowledge ya tadi. Kemudian pengembangan emosi, pergaulan, persahabatan, dan kekeluargaan, serta kebutuhan spiritual ya, kebutuhan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut teori hierarkisnya Maslow, bahwa seseorang akan melakukan sesuatu apabila terpenuhi dulu pada aspek-aspek dari mulai level terendah sampai level tertinggi ya. Ya, dia sebutnya physiologis need ya, physiology needs ya, keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan fisiologinya ya, tubuhnya. Orang ingin makan, minum, pakaian gitu ya, rumah ya, sama seperti kebutuhan primer lah. Kemudian safety need
rasa aman lanjut ya, setelah dia terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, dia ingin kemudian merasa aman ya. Kalau rasa aman ini bisa mungkin hidupnya tidak ada gangguan ya, baik dari hal-hal yang membahayakan secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik artinya orang tidak terganggu dalam aspek misalnya tidak ada tindakan kriminal ya, tidak ada hal-hal yang sifatnya melukai tubuh dan lain-lain. Kalau psikis ini berhubungan dengan bagaimana seseorang tidak ingin dibully, tidak ingin direndahkan ya. Ini safety ya, safety needs. Kemudian naik social needs, ini kebutuhan sama seperti kebutuhan emosi tadi ya, kebutuhan cinta, kasih sayang, persahabatan dan kekeluargaan. Kemudian naik lagi kebutuhan esteem needs. Manusia ingin mendapatkan penghargaan, apresiasi ya. Mereka ingin diberikan satu posisi ataupun jabatan ya. Adanya kepastian bahwa dia akan bisa terus meningkat karirnya. Kemudian yang tertinggi adalah self actualization ya, artinya orang ini bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan, tersalur apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah teori hierarkisnya Maslow. Dari 4 teori sebelumnya, ini sebenarnya kita bisa melihat ada teori yang bisa melengkapi ya. 4 teori sebelumnya itu dari Gallup ya. Jadi ada rumusnya ini, 3C magic ya. Jadi pertama, orang bekerja itu butuh ataupun alasan orang melakukan sesuatu itu, pertama dia harus jelas dulu apa yang harus dia lakukan, atau disebut dengan clarity ya. Harus clear dulu apa tujuannya, apa yang harus dilakukan. Di dalam sebuah perusahaan harus jelas job description-nya atau tugas pokok dan fungsinya. Makanya ada seseorang yang justru stres dia di dalam pekerjaannya di kantor karena apa? Tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas. Di kantor duduk bingung apa yang harus dilakukan ya. Tidak ada pekerjaan. Ini biasanya mereka akan stres karena tidak clarity, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dia tidak akan termotivasi bekerja. Kemudian Gallup menyebutkan ada capability yang kedua, artinya seseorang akan melakukan sesuatu apabila dia memang memiliki kemampuan ataupun mohon maaf ya, ini bukan capability tapi capability. Nah, saya langsung perbaiki. Capability ya. Artinya seseorang akan bekerja apabila dia memang mampu untuk melakukannya, memiliki kapasitas. Misalnya seorang yang disuruh untuk membuat sebuah laporan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kalau dia tidak mampu menggunakan Microsoft Excel, pasti dia tidak akan termotivasi karena kapasitasnya tidak sampai. Nah, capability ini juga berhubungan dengan alat-alat pekerjaan yang bisa mensupport ya ataupun mendukung dia beraktivitas ya. Jadi seseorang disuruh membuat laporan tapi tidak ada laptop ataupun komputer, tidak ada printoutnya. Nah, itu berarti alatnya tidak lengkap begitu. Lanjut, berikutnya adalah comfort. Comfort ini artinya seseorang bekerja apabila dia mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman ya. Baik hubungan sesama maupun lingkungan pekerjaan. Ini lebih kepada biasanya fasilitas pekerjaan ya. Misal bagaimana ruangan ya, apakah cukup pendinginnya, atau bagaimana meja, kursi, alat-alat lainnya, kemudian bagaimana hal-hal yang terkait dengan pencahayaan ya, kebisingan dan lain-lain. Ini comfort.
Kemudian meaning ini pemaknaan. Jadi orang bekerja apabila dia memiliki makna yang jelas. Dia bisa memaknai bahwa pekerjaan dia ini adalah pekerjaan yang memang berkaitan dengan misi dan visi dan misi hidupnya gitu. Dia bisa memaknai bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang dia ada aspek secara spiritualnya, aspek secara emosinya juga ada gitu ya. Misalnya seorang guru ya yang bekerja disebabkan karena dia meyakini bahwa pekerjaan ini bisa membuatnya masuk surga, misalnya memberikan ilmu yang bermanfaat. Meaning itu artinya. Kemudian ada appreciation, orang bekerja karena ingin dihargai, bisa dalam bentuk fisik ya, materi, gaji, insentif, dan lain-lain ya. Tentu ini dibutuhkan karena orang ada yang memang berorientasi bekerja karena mendapatkan apresiasi. Kemudian orang juga akan termotivasi apabila dia bisa growth ataupun tumbuh dan berkembang dalam aspek pengetahuan, karir, dan posisinya. Kemudian orang juga semangat bekerja apabila dia ide-ide dia bisa tersalur ya. Independence ini artinya dia bisa secara kreatif, secara bebas ya. Ini sebenarnya sama dengan step actualization ya. Bisa mengaktualisasi pemikiran, ide, dan gagasannya sehingga dia bekerja dengan independen, tidak diikat, tidak diintimidasi, dan tidak dikendalikan orang lain. Dan yang terakhir adalah connection ya, artinya orang bekerja apabila memiliki satu hubungan yang baik sesama rekan kerja ya, menjadi sebuah komunitas ataupun keluarga dalam sebuah organisasi, sehingga secara mereka terkoneksi ya, baik secara pikiran dan hati. Ini sangat penting ya, seseorang dia akan termotivasi akan bekerja. Oke sahabat, inilah konsep pengembangan diri dan motivasi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sesungguhnya juga memberikan penawaran kepada sahabat yang ingin ya dibantu untuk mengetahui ya sejauh mana tingkat motivasi perusahaannya ataupun karyawannya ataupun instansinya dalam bentuk workshop ya. Nah, dalam bentuk workshop ini nanti kita akan bisa mengidentifikasi sebenarnya persoalan dia tidak termotivasinya tuh di bagian yang mana, dan kemudian ini bisa kita diskusikan kepada karyawan kita untuk ada perbaikan-perbaikan ya, sehingga dengan perbaikan-perbaikan dalam aspek motivasi ini bisa meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.